Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, panitia tabligh akbar, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Minta tolong echo-nya dimatikan saja, sound system ini. Echo-nya minta tolong dimatikan, sound system. Cek 1 2, volumenya dibesarkan sedikit. Cek 1 2, volumenya dibesarkan lagi. Cek 1 2. Nah, treble-nya turunin sedikit dah biar suaranya bulat. Cek 1 2. Echo-nya dipaehkan, treble-nya diturunkan seetik. Cek 1 2, tos. Volumenya Kang seetik wae Kang. Cek 1 2, tos. Atur nuhun. Ulah dioprek-oprek deui nya. Panitia iya soundnya udah lunas belum sih ya? Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah jumlahnya nggak kurang 124.000. Dari 124.000 cuma 25 yang wajib kita imani. Dari 25 yang kita imani cuma 5 yang punya gelar ulul azmi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 yang punya gelar ulul azmi cuma 1 yang dapat predikat rahmatan lil alamin. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad punya predikat rahmatan lil alamin? Ya, dalil maulid ya. Hei. Iya, dalil maulid. Makanya kalau ada orang yang mengatakan maulid itu bid'ah, belegug. Nyaho belegug. Dalam Quran Allah tegas menyatakan, "Wa ma kana Allahu yu'azibahum wa anta fihim." Selama Muhammad masih hidup di tengah-tengah umat, Allah enggak akan turunkan azab kepada mereka. Kita baca maulid, kita mahalul qiyam, kita yakin Nabi hadir bersama kita. Insya Allah kampung kita, desa kita, kabupaten kita, negara kita Allah jauhkan dari bencana, mara dan bahaya. Amin. Ya Rabbal. Selama Nabi Muhammad masih hidup di tengah-tengah umat, Allah enggak turunkan azab kepada mereka. Lihatlah sejarah. Bu, Nabi Nuh diutus menyampaikan agama. Nabi-nabi sebelumnya Allah turunkan azab kontan kepada umatnya. Nabi Yahya diutus menyampaikan agama. Umatnya menolak, disambar dengan kilatan halilintar, modar. Sejarah tuh, betul apa tidak? Nabi Nuh diutus menyampaikan tauhid. Umatnya menentang, disikat dengan banjir bandang. Sejarah itu. Nabi Musa diutus menyampaikan risalah keimanan. Umatnya menolak, sebagian ditenggelamkan di Laut Merah, sebagian lagi dikutuk jadi monyet. Ibu tahu monyet? Taunya jangan ngeliatin saya. Tapi tidak begitu dengan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimanapun kurang ngajarnya umat menentang Nabi, Allah nggak turunkan azab di tengah-tengah mereka. Kenapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di tengah-tengah umat. Inilah dalil kita. Kita meyakini dengan mahalul qiyam, Nabi hadir di tengah-tengah kita, itu membawa berkah karena Nabi rahmatan lil alamin. Nah, cuma masalahnya begini, nih kita baru tahun ini maulid di wisata Curug Bitungnya, apa? Sanggaulung, Ranggaulung. Nih kita baru pertama di Ranggaulung. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya di sini juga. Amin. Siang ini kita maulid, hadir di sini. Nih yang datang nih 100 orang ada. 500 orang ada. Iyalah 10.000 campur yang goib di atas-atas sana. Semua kita yang datang siang ini maulid, saya yakin hatinya cinta kepada Nabi. Betul apa tidak? Nah, sekarang kita lihat faktanya. Bapak, Ibu, Saudara, maaf. Kita ini baru cuma sekedar pinter ngaku cinta sama Nabi. Kita ini baru cuma sekedar pinter ngaku umat Nabi. Apa enggak boleh, Ustadz? Boleh. Yang namanya ngaku mudah, murah, siapapun bisa, cuma ngaku. Betul apa tidak? Persoalannya nanti di akhirat kita diaku apa tidak sebagai umat Nabi, itu jadi masalah utama. Kalau cuma ngaku boleh saja, siapapun bisa, mudah, murah. Contoh, Bu, saya tanya, Ibu kenal sama Jokowi? Ngaku. Jokowi kenal sama Ibu? Kasihan. Apa bedanya sama kita? Kita ini baru pinter ngaku umat baginda Nabi. Oh, kalau soal cintanya Nabi kepada kita umat nih nggak perlu diragukan, nggak perlu disangsikan. Zohir batin Nabi cinta kepada umat. Zohir batin Nabi cinta dari dunia sampai akhirat kepada umat dan rakyat. Maaf, ini baru pemimpin sejati. Pemimpin sejati itu gitu, cintanya dari dunia sampai akhirat. Tapi cuma Nabi Muhammad. Maaf, pemimpin-pemimpin kita tuh kalau cinta sama rakyat cuma pada saat-saat tertentu aja. Mau pemilu baru cinta sama rakyat. Cicing lah. Mau pilkada baru deket-deket rakyat. Pidato di tengah-tengah rakyat. Saudara-saudara, nanti kalau saya terpilih, saya akan sejahterakan rakyat banyak. Begitu jadi bukan mensejahterakan, ini menambah kesengsaraan rakyat. Makanya kata orang nih, kita rakyat sekarang ini ibarat sudah jatuh ketiban tangga ketabrak motor. Apa buktinya? Lihat, lapangan pekerjaan susah, pengangguran makin bertambah. Betul apa tidak? Maka saya bangga dan bersyukur desa kita bikin area wisata semacam ini. Ini pemasukan buat desa. Kalau memang di desa kita banyak sekali bisa menciptakan lapangan pekerjaan, ini akan memakmurkan dan mensejahterakan kampung kita. Tapi nyatanya keseluruhan, ya Allah, lapangan pekerja susah, angka pengangguran makin bertambah, nyari duit sulit.
Yang lebih parah, harga-harga kebutuhan hidup merangkak naik. Pak, Pak, Pak. Gini. Kita nih para suami memang tidak terlalu pusing. Kenapa? Tugas kita keluar rumah cari rezeki yang halal. Begitu dapat uang, kasih pamajikan suruh belanja. Betul apa enggak? Tapi ketahuilah Pak, kondisi sekarang nih istri kita mumet ngatur duit belanja yang kita kasih. Bu, ibu dikasih uang 10.000 sama suaminya, suruh belanja, dapat apa? Beberapa hari ini harga beras naik. Betul? Cabai naik, daging naik, telur naik, susu Bapak Ibu saudara-saudara, jangan diragukan lagi kalau cintanya Nabi kepada kita umat dan rakyat. Dari dunia Nabi cinta kita, sampai akhirat Nabi bela kita. Bahkan dalam sebuah riwayat ketika kita berjembat nanti di atas sirat, baginda Nabi berdiri di tepian menengadahkan tangan memohon kepada Allah, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Saudara, apa bukti cinta Nabi kepada kita? Nah ini yang pengen saya omongin nih. Mudah-mudahan pidato saya selesai dalam waktu 5 menit nih. Pidato di sini sampai jam berapa? Jam 12. Ikut patungan 5.000 nawar sampai jam 12. Pertama, bukti cinta Nabi kepada kita umat dan rakyat. Ayo kita lihat, saudara, untuk ukuran hidup orang Curug Bitung, Nabi itu hidupnya sederhana. Rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepah daun korma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya yang mulia. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sayyidul mursalin, khotamun nabiyyin, penghulu para nabi dan rasul, rumahnya kecil, tidurnya geletak, beralaskan daun korma, berbekas di pipinya yang mulia. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Dalam kondisi yang sederhana, Allah menawarkan bantuan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, kamu minta apa? Aku penuhi, asal bisa membuat hati kamu senang. Mau apa Muhammad? Ngomong. Mau harta yang banyak? Ngomong. Mau jabatan yang tinggi? Ngomong. Mau pangkat yang luas? Ngomong Muhammad, aku berikan kepadamu asal bisa membuat hati kamu senang. Dapat tawaran begini dari Allah, apa jawab Nabi kita? Izan ya Rabb, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, apalah artinya harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas, itu tidak mampu menyenangkan saya selama masih ada satu saja umat saya yang ketinggalan di neraka. Walhasil Nabi lebih memilih hidup sederhana, mementingkan umat dan rakyat daripada hidup mewah, bergelimang harta, pangkat dan jabatan. Ayeuna naon ayeuna? Sekarang ada nggak pemimpin model gitu? Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Nabi kita adalah nabi yang utama. Allah mentakdirkan kita menjadi umat baginda Nabi yang utama. Karena Nabi Muhammad Nabi yang utama, kita umatnya oleh Allah diberikan keutamaan. Alhamdulillah. Hadis qudsi menyatakan, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sorga diharamkan dimasuki umat-umat lain, kata Allah, sebelum umatmu Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Allah berikan kita keutamaan karena kita jadi umat Nabi yang utama. Nih, nanti di akhirat nih semua akan dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, lewat sirotol mustaqim lebih dulu, masuk sorga lebih dulu, kalau toh mampir ke neraka juga lebih ya resiko, jangan mau enaknya aja. Yang kedua, bukti cinta Nabi kepada kita. Ketika ajal menjemput, sebelum ruh terpisah dari jasad, 3 kalimat yang terucap dari bibir mulia baginda Nabi. Pertama, as-shalah, as-shalah. Yang kedua, an-nisa itakun nisa. Yang ketiga, ummati, ummati. Saudara, kita lihat, Nabi itu bukan cuma sekedar rasul. Nabi itu bukan cuma sekedar pemimpin negara. Nabi itu bukan cuma sekedar mubalik. Nabi itu bukan cuma sekedar seorang panglima jenderal. Nabi lebih dari itu semua. Nabi juga punya keluarga, punya anak dan istri. Betul apa tidak? Kita lihat, sebelum ruh terpisah dari jasad, sebagai seorang suami, Nabi nggak manggilin istri tercintanya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sebagai seorang bapak di akhir hayat, Nabi nggak manggilin anak semata wayangnya, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Sebagai seorang kakek di akhir hayat, Nabi nggak manggilin incu kesayangannya, Sayyidina Hasan dan Husain. Tapi di akhir hayat, sebelum ruh berpisah dengan jasad, ucapan yang keluar dari bibir mulia baginda Nabi, ummati, ummati. Kita semua umat yang dipanggil-panggil oleh Nabi besar Muhammad. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya kembali. Masih banyak di antara kita faktanya yang baru cuma sekedar pinter ngaku umat Nabi. Tiap tahun kita bikin maulid, tiap tahun kita menggelar pengajian dalam rangka memperingati kelahiran Nabi. Jangan cuma terjebak seremonial. Maka mulai maulid sekarang, hari ini dan seterusnya, ayo kita buktikan supaya kita di akhirat nanti diaku sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya, saudara? Di antara sekian banyak ciri kalau mau di akhirat diaku umat Nabi adalah rukaan sujada, mendirikan solat. Inilah salah satu ciri utama pengikut baginda Nabi. Orangnya mengerjakan solat. Pantas dalam satu hadis Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama nanti di akhirat yang bakalan dihisap lebih dulu, tidak lain dan tidak bukan adalah amalan ibadah solat. Nih, semua kita yang hadir maulid siang ini, yakinlah saudara, di akhirat tiap kita ditanya tentang solat kita masing-masing. Kamu siapa? Saya, Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Kanjeng Nabi. Betul, betul, Pak. Baik,
Kalau kamu ngaku pengikutnya Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi itu rukaan sujadah, mendirikan sholat. Dulu waktu tinggal di Curug Bitung pernah sholat? Pernah, Pak. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak, Pak, setahun cuma 2 kali. Ada orang Curug Bitung yang sholatnya begitu? Ada? Yang mana orangnya? Bapak Ibu saudara-saudara, ayo kita renungkan. Sehari semalam Allah memberi kita waktu 24 jam. Betul apa tidak? Dalam waktu 24 jam Allah cuma minta kepada kita 5 kali lapor, yaitu lewat sholat 5 waktu. Ayo kita hitung-hitung. Bu, sholat itu yang bagus, taruhlah sekali sholat waktunya 10 menit. 10 menit sembahyang di Curug Bitung, cakep bener tuh. 10 menit sekali sholat. Yang sedang-sedang taruh dah waktunya 5 menit. Yang kilat khusus 2 menit. 2 menit nih cepet, perangkonya gambar geledek soalnya nih. Ambil yang tengah-tengah aja, ini ajaran Nabi nih. Ambil yang tengah-tengah aja, terlalu lama jangan. Kebangetan cepat juga jangan, sebab Nabi ngajarin kayak begitu. Iza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu diangkat jadi imam, ringankan sholatmu. Kenapa? Makmum di belakang kamu kekuatannya nggak sama. Ada makmum yang kalau sholat berdirinya terlalu lama, dengkulnya gemeteran. Ada apa enggak? Loba. Betul? Ada makmum selesai sholat berjamaah, pengen ketemuan, nerima komisi duit penjualan tanah. Ada apa enggak? Ada. Anak muda malam minggu janjian ketemu sama pacar di jembatan habis sholat berjamaah. Karena imamnya terlalu lama, hujan turun lebat, pacarnya hanyut di bawah banjir. Yang sedang-sedang aja, karena memang Nabi ngajarin begitu. Kita ambil tengah-tengah, sekali sholat 5 menit. 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit. Betul apa tidak? Sisanya 23 jam 35 menit silakan kau gunakan untuk keperluanmu. Cuma 25 menit Allah minta kita lapor. Ini saja masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya. Saya bangga tadi Pak Kades, Pak Lurah ngasih tahu, Ustadz, nih kita semenjak pemekaran nama kecamatan kita juga Kecamatan Curug Bitung ya. Desanya Desa Curug Bitung. Tadi Pak Kadesnya udah ngasih tahu. Saya bangga, kata Pak Kades, Ustadz masyarakat sini mah sholat berjamaahnya rajin-rajin Ustadz. Saya tahu Pak Kades, saya sering lewat sini kok. Apalagi kalau subuh berjamaah Pak Kades, masjid tuh penuh sampai keluar-luar. Nggak ada yang di dalam. Nah sekarang kita lihat nih, saudara, puncak tertinggi dari ibadah sholat, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup kita. Inilah yang Nabi ajarkan dan inilah yang Nabi contohkan kepada kita. Nah ini beda nih ya saudara. Nabi itu sebagai pemimpin bukan cuma sekedar ngajarin, tapi nyontoin. Sebagai pemimpin Nabi nggak cuma sekedar nganjurin, tapi nyontoin. Sekarang nih kan hese nih. Hese naon hese tadi? Sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi susah yang jadi contoh. Mulutnya A, perbuatannya B.
Enggak sama antara ucapan dengan perbuatan. Nabi itu bukan cuma sekedar nyontoin, tapi ngajarin. Pemimpin-pemimpin sekarang lebih banyak bisa memberi contoh, tapi enggak ada yang bisa jadi contoh. Manis kalau berhadapan, balik belakang lain bicara. Ucapannya santun, perbuatannya Fir'aun. Nabi apa yang diucapkan, itulah yang dilakukan. Maka Nabi nggak cuma sekedar ngajarin, tapi Nabi nyontoin kita, terutama tentang sholat. Sholat Nabi itu luar biasa, Pak. Sejarah tuh kita baca kok. Nabi itu manusia yang akhlaknya paling mulia. Betul apa tidak? Nabi itu manusia yang paling bermanfaat. Betul apa tidak? Bahkan Nabi itu manusia yang satu-satunya dosanya telah mendapat jaminan ampun dari Allah. Wa makanallahu dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Manusia satu-satunya tidak lain dan tidak bukan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa satu-satunya manusia yang mendapat jaminan ampun. Tapi sejarah kita baca, Nabi itu kalau sholat makin mantap dan luar biasa. Saya ingin menceritakan tentang sholatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menceritakan tentang sholat Nabi? Enggak lain adalah istri tercinta beliau, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidah Aisyah, satu malam saya selesai sholat Isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat suami saya sedang sholat, saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga, saya tidur lagi. Sepertiga malam yang akhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, tapi sholatnya makin luar biasa. Kalau ada orang curug bitung, dosanya sudah mendapat jaminan ampun, saya yakin mulai nanti zohor berhenti sembahyang. Betul apa tidak? Nabi enggak, makin diampuni dosanya, makin luar biasa sholatnya. Kata Sayyidah Aisyah, tengah malam saya bangun, saya lihat suami saya lagi sholat. Sepertiga malam yang akhir saya bangun, saya lihat suami saya lagi sholat juga. Tuh, istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri orang curug bitung kalau tidur bablas. Kata Sayyidah Aisyah, saya tungguin suami saya sholat. Selesai sholat, saya hampiri, saya tanya, Bang, ada apa yang? Oh, ini mumpung maulid, ayo lihat lagi sejarah. Nabi itu ibadah sholat yang dikerjakan menyontohkan kepada kita, beliau jadi manusia yang lembut dan perhatian. Inilah hebatnya, luar biasanya ibadah sholat. Itu dicontohkan oleh baginda Nabi. Selesai melakukan sholat, kembali ke tengah-tengah keluarganya, Nabi jadi pribadi yang lembut dan perhatian kepada istrinya. Manggil istri Nabi itu mesra. Sejarah mencatat, beliau kalau manggil istri, ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Karena Sayyidah Aisyah pipinya putih kemerah-merahan. Nabi kalau manggil lembut, mesra, ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Bahasa anak sekarangnya,
Ada apa, Beb? Nih kan ngajarin kita nih para suami. Pak, saya ulangi sekali lagi. Nabi bukan cuma ngajarin, tapi Nabi nyontoin. Sayyidul Mursalin, Khotamun Nabiyin, penghulu para nabi dan rasul. Beliau nggak malu manggil istrinya dengan kalimat mesra, ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Ngajarin kita nih suami. Hei Pak, kalau manggil istri panggilannya yang lembut, penuh dengan kemesraan. Panggilan kelihatannya sepele, tapi ternyata dapat membangkitkan keharmonisan dalam berumah tangga. Maaf, kita ini suami kan nggak begitu. Manggil istri terlalu jujur tapi nyakitin. Udah tahu istrinya hitam, kalau manggil buluk, kadio buluk. Nih jujur tapi nyakitin ini. Ada apa yang, Bang? Abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun. Terus ya kalau sholat jangan gitu-gitu bener. Kenapa sih, Bang? Apa jawab Nabi? Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan sakuro. Kamu pikir saya nggak senang? Oleh Allah saya mendapat gelar abdan sakuro, hamba yang pandai bersyukur. Makin diampuni dosa saya, makin saya bersyukur kepada Allah. Makin diampuni kesalahan saya, sholat saya kepada Allah makin saya tingkatkan. Nah, tadi saya sudah katakan puncak tertinggi dari ibadah sholat, kita mampu merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Sekarang kita lihat kenyataannya. Saudara, masih banyak di antara kita yang dalam mengerjakan sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban saja. Kita tidak mampu merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Kalau toh kita mampu merasakan kehadiran Allah cuma di tempat-tempat tertentu saja. Di masjid Allah ada, di pasar Allah teaya. Akibatnya timbangan tetap saja curang. Betul apa tidak? Di masjid Allah ada, di kantor Allah nggak ada. Akibatnya korupsi merajalela. Betul apa tidak? Kita nih miris. Beberapa hari yang lalu disaksikan oleh tontonan yang luar biasa pilu. Terjadi dugaan penyelewengan. Bahkan semalam sudah ditetapkan menjadi tersangka. Ada tindakan penyelewengan, diantaranya pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana korupsi, penggelapan uang. Salah seorang menteri, rumah dinasnya digeledah oleh KPK. 20 jam KPK menggeledah, ditemukan 2 barang bukti. Pertama, ditemukan 12 pucuk senjata api. Naneangan naon. 12 pucuk senjata api untuk apa? Naneangan naon. Yang kedua, KPK menemukan barang bukti uang kontan sebesar 30 miliar. 30 miliar uang kontan, 30 miliar. Itu uang kalau dibelikan cendol selebak ngambang di cendol. Kalau toh kita bisa merasakan kehadiran Allah cuma pada tempat-tempat tertentu saja. Inilah kondisi kita. Kita mengerjakan ibadah sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Makanya jangan heran kalau ada orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun.
sholatnya giat tapi sama tetangga pelotot-pelototan. Sholat berjamaahnya mau tapi ngomongin orang lain. Di desa ini nggak ada yang begitu. Curug Bitung mah nggak ada. Saya tahu persis kok, Kades juga udah ngomong sama saya, Ustadz, orang Curug Bitung mah nggak ada yang usil, sholatnya berhasil semua Ustadz, nggak ada yang seneng ngomongin orang. Saya bilang bagus Pak Kades, tapi di desa sebelah nggak kayak begitu. Woi, desa sebelah orangnya rajin sholat tapi senengnya ngomongin orang lain. Tuh di desa sebelah. Desa sebelah. Saya tanya, orangnya pindahan dari Curug Bitung katanya. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, Nabi mencontohkan kita seperti itu. Sholat yang berhasil adalah mampu merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Bahasa gampangnya begini saudara, iya saya cuma ngelihat jam doang lah. Bahasa gampangnya begini nih, orang yang sholatnya berhasil dalam kehidupan masyarakat bisa kelihatan dengan jelas kok. Dia akan jadi pribadi yang lebih baik dan menebarkan nilai-nilai yang bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Ini namanya sholatnya berhasil. Gampang keciri orang yang sholatnya berhasil di tengah masyarakat, dia menebarkan nilai-nilai kebaikan. Saya katakan sekali lagi, Nabi bukan cuma nganjurin, tapi Nabi nyontoin dari ibadah sholat yang beliau kerjakan. Di tengah masyarakat menebarkan kebaikan, nggak perlu pilih kasih, nggak perlu pandang bulu. Nih maaf nih, kita kalau mau berbuat baik sering pilih-pilih dan pandang bulu. Betul apa enggak? Ngapain saya bantuin kamu? Kamu bukan keluarga besar saya. Ngapain saya tulungin kamu? Kamu kemarin nggak nyoblos saya. Kita nih kalau mau berbuat baik sering pilih kasih, padahal Nabi ngajarin kita, nyontoin kita enggak kayak begitu. Sholat yang kita dirikan, kembali kita kepada masyarakat, tebarkan nilai-nilai yang bermanfaat. Jangankan berbuat baik kepada orang satu kampung, jangankan berbuat baik kepada orang satu kabupaten, kepada orang lain agama, Nabi mencontohkan kita berbuat baik terus kepada mereka. Ini penting nih. Di pojok kota Madinah ada Yahudi tua buta. Tiap hari Nabi datang ke sana berbuat baik. Apa yang Nabi lakukan? Nabi nyuapin makanan. Sekarang kita lihat perbedaannya. Bu, Nabi itu asli orang Mekah, betul apa tidak? Ini orang asli orang Madinah. Sudah berbeda kampung, sudah berbeda kabupaten, sudah berbeda negara. Nabi pemimpinnya orang-orang beriman, sementara ini orang Yahudi kelotokan. Nabi datang nyuapin makanan, lagi enak-enaknya disuapin sama Nabi. Ini Yahudi karena dia buta, cuma mengandalkan pendengaran. Dia dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato. Kang, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad, jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Berhenti Nabi berbuat baik? Enggak. Berhenti Nabi nyuapin? Enggak. Nabi terus nyuapin dengan penuh kelembutan. Enggak cukup sekali, besok Nabi datang lagi nyuapin makanan. Lagi enak-enaknya disuapin, ini Yahudi dengar depannya ada orang lewat, berdiri pidato. Kang, yang barusan lewat depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad, jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang sihir. Nabi terus nyuapin dengan penuh memuliakan, menghormati orang tersebut.
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Saya tanya nih orang-orang Curug Bitung, kira-kira masih mau nyuapin nggak kalau yang kita suapin caci maki kita? Hah? Suapin aja terus, tapi makanannya campurin racun seetik. Begitulah sholat yang diajarkan dan dicontohkan baginda Nabi, mampu merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Kalau ini berhasil, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita akan selalu merasa bersama dengan Allah. Ucapan dan perbuatan, tindak tanduk kita tidak keluar dari syariat ajaran agama. Di tengah-tengah masyarakat, kita terus menebarkan nilai-nilai kebaikan, karena jadi pribadi muslim yang lebih baik lagi. Saudara, nah saya tutup. Perbuatan baik dari sholat yang kita kerjakan melahirkan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan itu sesungguhnya manfaatnya akan kembali buat diri kita. Ini maksud Quran, in khairan fa khairun wa in sarran fa sarrun. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali buat dirimu. Kamu berbuat jahat, kejahatan itu akan kembali menimpa dirimu juga. Saudara, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, boleh jadi orang itu menerima perbuatan baik yang kita kerjakan, tapi hakikatnya kita sedang berbuat baik bagi diri kita sendiri. Begitupun sebaliknya, kalau kita berbuat jahat kepada orang lain, kelihatannya orang itu menerima perbuatan jahat yang kita lakukan, tapi hakikatnya kita sedang berbuat jahat bagi diri kita sendiri. Ketahuilah, perbuatan baik dan perbuatan jahat itulah bekal yang menemani perjalanan kita masuk ke alam kubur. Hampura, nih yang datang nih siang nih semuanya calon-calon jenazah ini. Betul. Ada orang Curug Bitung yang hidup terus-terusan. Ini mah calon-calon mati semua. Betul? Ketua panitia bakalan mati apa enggak? Mati. Ibu-ibu yang di belakang tuh bakal mati apa enggak? Mati. Bapak-bapak yang di depan bakal mati apa enggak? Mati. Kades bakal mati apa enggak? Tuh sebelah situ yang jawabnya paling kencang Pak Kades. Saya yang lagi duduk di sini bakal mati apa enggak? Sentimen loh. Nabi sudah ngingetin kita tuh saudara. Kata Nabi, hari itu pasti akan menimpa setiap kita. Beliau mengatakan nanti waktu jasad kita digotong orang ke kuburan, saat itu pasti jasad kita diantar orang ke kuburan menggunakan kendaraan yang paling serem, namanya keranda jenazah. Siapa yang naik pasti mati. Belum pernah ada yang gagal. Yang nganter kita cuma 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga dan harta. Keluarga, harta, amal, perbuatan. Ini yang nganterin kita ke kuburan. Tapi sayang yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Harta yang kita cari siang malam pagi sore, rumah megah, mobil mewah, harta berlimpah di bank dan di rumah, sawah berhektar-hektar. Bu, oi, rek kemana, Bu? Oi, rek kemana? Bade uih bareng, Bu. Biarin yang bangun gue teriakin lo. Rumah megah, mobil mewah, harta berlimpah, hektaran sawah, hanya akan kita tinggalkan saja. Boleh jadi itu akan jadi rebutan ahli waris kita. Betul?
keluarga yang kita cintai, pasangan hidup yang kita kasihi, mereka tidak akan ada yang mau nemani kita di dalam kubur. Pak, kalau bapak-bapak nanti mati duluan, jangan mengharap istri mau nemani masuk ke dalam. Cintanya istri kepada kita, kita baru sadar hari itu, Pak, rupanya manis di bibir, tak sesuai dengan kenyataan. Bagaimanapun cintanya dia, nggak mau nemenin kita ke dalam kubur. Diturunkan jasad kita oleh orang, istri paling cuma berdiri di tepian, berlinang air mata sambil berkata, "Kang, sampai sini saja saya mengantar, mudah-mudahan Akang betah di dalam, nggak usah naik-naik lagi, Kang." Bu, kalau ibu-ibu yang mati duluan, jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami ini para suami ditinggal mati istri bersedih. Apa sebab? Kami para suami ini menjadikan istri belahan jiwa, pelipur lara. Pret. Apa suami nggak nangis ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami para suami ditinggal mati istri bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya. Yuk, jelaslah sudah bahwa yang mengikuti dan jadi bekal buat kita amal perbuatan yang kita lakukan di alam dunia. Karena itu sholat yang berhasil, mampu merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Selesai dari ibadah sholat, kembali ke tengah-tengah masyarakat, kita menjadi muslim yang lebih baik dengan menebarkan nilai-nilai kebaikan. Gampangnya begini, Bu, istri yang sholatnya baik, komunikasinya berhasil kepada Allah, dapat terlihat dalam kehidupan berumah tangga. Apa ciri istri yang sholatnya berhasil? Dia makin menghargai dan menghormati suaminya. Tuh urusan ini ibu-ibu gantian belaga budeg nih. Saya ulangi, seorang istri yang sholatnya berhasil kelihatan dalam kehidupan berumah tangga. Dia akan jadi istri yang lebih menghormati dan menghargai suaminya. Sorga anak ada di bawah telapak kaki ibu, tapi sorga istri ada pada keridhaan suami. Kalau sholatnya istri berhasil, maka dalam kehidupan berumah tangga dia lebih bisa menghargai dan menghormati suaminya. Mau kemana-mana izin sama suami, cium tangan suami. Tadi mau ngaji izin gak sama suami? Cium tangan suami. Boro-boro cium tangan. Yang ada kadang-kadang campur merentah. Kang, saya mau arisan, itu jemuran kalau hujan angkatin ya Kang ya. Saya tanya deh, Bu, baca Al-Quran itu hukumnya apa, Bu? Sunnah. Menjawab dan memenuhi panggilan suami hukumnya apa, Bu? Mana yang harus didahulukan antara sunnah dan wajib? Pinter ibu-ibu Curug Bitung nih, pinter. Nanti habis sholat isya di rumah ibu malam baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suami dari dalam kamar ndehem. Ibu tahu maksud deheman suami, tutup Qurannya, Shadaqallahul azim. Insya Allah pahala bacaan Qurannya dapat, pahala memenuhi panggilan suaminya juga dapat. Tapi karunya malaikat liur. Ya ngaji model naon ya.
Istri yang sholatnya berhasil, kelihatan kembali ke dalam keluarganya, dia lebih bisa menghargai dan menghormati suaminya. Sebaliknya juga demikian, seorang suami yang sholatnya berhasil, kembali dia ke tengah-tengah keluarganya, dia lebih perhatian dan lebih lembut kepada keluarga, khusus kepada istrinya. Siapa contoh kita? Lagi-lagi Nabi besar Muhammad SAW. Pantas Nabi mengingatkan kepada kita, berlemah lembutlah kalian kepada keluargamu. Berlemah lembutlah kalian kepada keluargamu. Orang yang paling lembut di antara keluarga mereka adalah diriku, kata baginda Nabi besar Muhammad SAW. Satu riwayat menceritakan bagaimana beliau lembut menjaga perasaan pasangannya. Satu malam Nabi pulang ngajar dari masjid terlalu larut, karena banyak orang yang bertanya tentang agama. Nabi pulangnya terlalu malam. Sampai rumah ketuk pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. 3 kali ngetuk pintu, 3 kali memberikan salam. Rumah pintu nggak dibukain sama istrinya. Apa yang dikerjakan Nabi? Nabi gelar sorban, tidur geletak di depan pintu rumahnya hampir sepertiga malam yang akhir. Allahu Akbar. Sayyidul Mursalin, penghulu para nabi dan rasul, pulang ngajar terlalu larut malam, sampai rumah nggak dibukain pintu, tidur geletak hampir sepertiga malam yang akhir. Bu, Bu, kira-kira suami ibu kalau nggak dibukain pintu begitu apa enggak? Dobrak. Hampir sepertiga malam yang akhir, istri beliau bangun. Sayyidah Aisyah buka pintu, terkejut suaminya tidur geletak di depan. Dibangunin sama istri beliau, Bang, bangun, tidurnya pindah ke dalam. Nabi ngucek mata, apa yang terucap dari bibir beliau lebih dulu? Maafkan saya sayang, kamu capek seharian kerja, semalam saya pulang kebangetan larut, maafkan saya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pulang ngajar, pulang kerja, badan capek, kondisi lelah, mata ngantuk, sampai rumah nggak dibukain pintu oleh istrinya, tidur. Begitu dibangunin sama istrinya, suaminya duluan yang minta maaf. Mirip suami-suami ibu ya Bu ya. Boro-boro. Begitulah Nabi mencontohkan kepada kita dari ibadah sholat yang kita lakukan, bisa terlihat dalam kehidupan sehari-hari, menebarkan nilai-nilai manfaat di tengah-tengah umat. Saudara, sekali lagi, kebaikan yang kita kerjakan bukan untuk menyenangkan Allah, tapi kebaikan yang kita lakukan manfaatnya akan kembali buat diri kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang, zohirnya orang itu menerima kebaikan kita, tapi hakikatnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Itulah kita mampu merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita, berubah kita menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi, memperbanyak amal ibadah sebagai bekal perjalanan kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dicatat sebagai sebuah ibadah, dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti semua kita diaku sebagai umat Nabi dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Fatihah ini kita khususkan pertama buat orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, sesepuh-sesepuh kampung kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka semua ditempatkan oleh Allah pada tempat yang sebaik-baiknya. Yang kedua, Fatihah ini kita khususkan buat diri kita semua
Mudah-mudahan kita yang hadir Allah panjangkan umur dalam taat kepadanya. Allah berikan kita rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Allah karuniakan kepada kita anak-anak yang soleh dan soleha. Diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Bitilkal niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.